berhasil di akhirat nanti, sebab pendek anak-anak. Nanti kita nggak membahas di sini, mungkin jadi pertanyaan. Kan kemarin kita bahas pikirkan besok, nggak boleh. Jangankan besok, 1 jam ke depan saja itu bukan pada kuasa kita. Yang fokus hanya saat ini saja. Ini timbul pertanyaan, kalau saya niat mau pergi haji, itu bagaimana? Sedangkan haji sekarang sampai puluhan tahun. Apakah itu termasuk turul amal atau tidak? Panjang angan-angan atau tidak? Lupa mati atau tidak? Ini nggak kita bahas, karena nanti setelah turul amal, hasud, setelah kibir, setelah penyakit hati selesai, akan dibahas lawannya, kebalikan dari panjang angan-angan. Di situ nanti akan dijelaskan semua. Makanya saya nggak bahas, karena yang mau saya akan jelaskan lawan kata dari turul amal, yaitu pendek angan-angan. Lawan kata dari hasud, yaitu nasihat, akan dijelaskan semua oleh Imam Ghazali. Dan di situ akan dijelaskan bedanya panjang angan-angan sama niat melakukan amal soleh di masa mendatang. Iya, kalau sampai niat saya besok mau ngaji, saya besok mau pergi haji, saya lusa mau ziarah, apakah itu panjang angan-angan atau tidak? Itu bukan panjang angan-angan. Itu juga ada aturannya jika disertai insya Allah. Jadi kita akan bahas itu semua. Sekarang kita lanjut dulu bahaya penyakit hati. Yang kedua yaitu hasud, iri dan dengki. Hasud yaitu keinginan agar nikmat yang dimiliki oleh orang lain hilang dengan rasa kesal. Benci, tidak suka atas nikmat yang didapatkan saudaranya, lalu dia ingin nikmat itu hilang. Itu namanya hasud. Kalau punya teman, tetangga, saudara seagama punya nikmat, kemudian di hati kita rasa tidak terima. Kenapa ya? Kok dia yang punya mobil baru bukan saya? Kenapa ya? Kok dia yang punya kendaraan baru? Kenapa ya? Kok dia ini, dia itu? Lalu berharap pengen nikmat itu hilang, walaupun dia nggak melakukan amal. Kadang-kadang ada yang beramal memang dipecahin kaca mobilnya, itu lain lagi, itu sudah ekstra hasudnya. Ini cuma rasa di hati saja, itu sudah disebut dengan hasud. Ini bahaya. Hasud ini sangat jelek. Mufsidu lit-ta'ah. Hasud merusak ketaatan. Taat yang kita lakukan bisa dirusak dengan hasud. Ini termasuk salah satu dosa-dosa yang sangat berbahaya ya. Kalau kayak ria itu merusak dosa, merusak ketaatan yang dia riain saja. Sampean pagi ini ke masjid ikut kuliah subuh, ria. Yang rusak pagi ini kuliah subuh saja. Tapi sampean ke masjid, sampean sholat, sedekah, haji dan yang lainnya, siang-siang nanti hasud. Itu hasudnya bisa merusak amal-amal yang lain, walaupun tidak berhubungan dengan yang dihasudin. Jadi lebih bahaya ya, bahaya sekali hasud. Makanya di sini ditaruh juga oleh Imam Ghazali di tingkatan kedua. Hasud merusak ketaatan. Bisa hilang pahalanya, nanti akan dijelaskan hadisnya. Al-ba'ithu alal khati'ah. Hasud selain merusak taat yang kita kerjakan, menyemangati, memancing kita untuk melakukan kejelekan, kesalahan. Orang yang hasud terbawa, mau tidak mau, yang punya sifat hasud dalam dirinya, mau tidak mau dia akan melakukan maksiat. Dia akan terbawa melanggar perintah Allah. Orang yang hasud bakal sulit taat, sulit ibadah,
dan gampang melakukan maksiat. Fa innahu da'ul udhal. Hasud itu penyakit yang langka, penyakit yang susah diobati. Benar bahaya sekali, penyakit hasud ini sulit diobati. Bahkan kalau ada tuan guru, ulama mau mengobati orang yang hasud, bisa dihasudi juga sama orang yang hasud tersebut. Kecuali dia niat taubat datang, baru bisa dinasehati. Ada orang hasud tiba-tiba ulun datangi, ulun nasehati, bukannya sembuh dia, malah ulun dihasudi. Ini begitu, orang hasud seperti itu. Oh, ini kenapa dia tiba-tiba masalah ulun? Akhirnya dia cari-cari apa nikmatnya saya, keluarlah sifat hasudnya. Jadi hasud ini berbahaya. Kadang-kadang diobati, orang mengobati, mau datang berusaha mengobati, malah tambah penyakit hasudnya, tambah sasaran dia. Dan ini bahaya sekali. Imam Ghazali mengatakan, alladzi yubtala bihil kathiru, penyakit yang banyak terkena dengan ini, al-kathir, banyak orang, minal qurra, dari ahli qiraat, ahli Quran, hafizul Quran, banyak yang kena hasud. Wal ulama, dan ulama juga banyak yang kena hasud. Kita akan bahas ya ulama macam apa yang kena hasud. Jadi qurra, ahli qiraat, hafid-hafid, apa yang hafal Al-Quran, yang kau bacaannya bagus, padahal ini orang kuliah, orang istimewa, hafidul Quran. Ini gak sembarangan. Orang yang hafidul Quran, jangankan orangnya, orang tua dari anak yang menghafalkan Al-Quran, itu nanti orang tuanya dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ta'ajub min nur, mahkota dari cahaya di hari kiamat nanti di surganya Allah. Gimana orang yang hafalkannya? Sampean punya anak, dia nggak hafal, anak dia yang hafal, yang dikasih mahkota dari cahaya di belakangan di surga nanti. Bagaimana anak yang hafal itu nggak usah ditanya bagaimana. Orang yang ahli membaca Quran nanti tingkatnya di akhirat bersama manusia lagi, as-safaratil kiramil barara, bersama para malaikat yang mulia, yang lancar baca bersama malaikat, bersama manusia lagi. Tapi banyak qurra yang kena hasud. Wal ulama, bukan hanya qurra, ulama juga sama. Kena banyak, kena sifat hasud. Fadlan anil ammah, apalagi orang awam kayak kita, juhal, apalagi orang bodoh yang nggak mau belajar. Ini dilihat ya, ini dilihat. Jangan nanti, wah, Bib, kena hasud, qori sama ulama, bagus kayak ulun jadi orang bungul. Berarti aman dari hasud. Tidak, ini Imam Ghazali jelaskan. Qori dan ulama saja banyak yang kena, apalagi orang awam, apalagi orang bodoh. Hatta ahlakahum, hasud ini menghancurkan mereka, wa auradahum, dan menyebabkan mereka masuk an-nar, ke dalam neraka. Ini memang benar kita perlu perhatikan. Penyakit itu ada, orangnya itu bagus, hebat, tapi bisa dapat penyakit. Kayak contoh, orang yang sehat, gak gampang dia kena penyakit kayak penyakit pilek, gak mungkin tertular. Yang sehat badannya, dia gak gampang kena penyakit-penyakit yang sehari-hari ada di sekitar kita, karena dia punya imun tubuh yang bagus. Nah, nanti ada satu penyakit yang bahaya, langka penyakitnya, tubuhnya manusia gak mampu masih mengenai penyakit tersebut. Biar orang sehat sekalipun kena. Ini contohnya begini, kalau hatinya ulama, hatinya qori, itu harusnya terisi dengan Al-Quran, ada ilmunya. Biar ulamanya nggak betul misalnya, biar ulamanya masih cari dunia. Ini yang dimaksud ulama memang ulama yang berbau dunia, bukan ulama yang kerja, bukan ya, ingat ya.
Ulama yang kerja itu bukan ulama dunia. Kerja kalau nggak cinta dunia tentu bagus. Itu nanti kita akan bahas. Ulama dunia yang dimaksud dia menggunakan ilmunya untuk mengejar tahta dunia. Itu yang disebut dengan ulama dunia. Tetap itu ada ilmu di hatinya. Ibarat kata orang sudah minum vitamin juga. Ulama yang memang ilmunya dipakai buat cari dunia itu tetap ada ilmu di hatinya. Lebih kuat daripada nggak punya ilmu sama sekali. Itu aja masih bisa kan? Nah, apalagi orang awam. Ini penyakit bahaya buat kita. Ini penyakit yang sangat bahaya buat kita. Kita perlu lihat, koreksi. Nanti kita akan baca ke depan sambil kita perhatikan. Hasud itu bukan hanya sampean kesel, marah, orang punya nikmat, lalu sampean merusak nikmatnya dia. Bukan. Nanti di depan ini kita akan menemukan bahwa kadang-kadang ada tanda-tanda hasud, ada rasa hasud dalam diri kita, tapi kita nggak sadar. Ada hasud dalam diri kita nggak sadar, nanti kita akan temukan dari penjelasan ilmu. Jadi hati-hati. Tidaklah kalian mendengar, dan Imam Ghazali mengatakan, apakah kalian tidak mendengar sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini Rasul menjelaskan bahwa ulama saja banyak yang masuk neraka karena hasud, apalagi orang awam. Hadisnya yang pertama, sittatun yadkhuluna an-nar bi sittah. Ada 6 yang masuk neraka dengan 6 hal. Jadi ada 6 golongan yang masuk neraka sebab 6 hal. Yang pertama, al-arabu bil asabiyyati. Orang Arab dengan asabiyyah. Apa itu asabiyyah? Bahasa kita ini bangga-banggaan suku. Ya, bangga-banggaan suku, merasa dirinya yang terbaik karena sukunya. Ini bukan orang Arab saja, di mana-mana begitu. Saya suku Banjar, saya suku ini. Cuman suku yang dibanggakan yang tidak ada kemuliaan di dalam agama. Saya keturunan Fir'aun, saya keturunan Namrud. Bangga dengan nasab yang nggak ada gunanya, yang tidak dipuji di Al-Quran, yang tidak disuji oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak ada gunanya. Dia ribut, dia bangga-bangga, dia memecah diri. Gak mau kalau nggak yang sama darah biru misalnya. Gak mau kalau yang nggak satu suku. Gak mau berteman. Ini banyak menghancurkan orang, menyebabkan mereka masuk neraka. Wal umara, ini saya bahas banyak lebar ya teman ini ya. Wal umara bil jawr, dan pemimpin bil jawr dengan ketoliman dan kejahatan. Pemimpin banyak yang masuk surga, masuk neraka. Dengan apa? Bil jawr, dengan ketoliman pada yang dia pimpin. Ini udah jangan lagi jelas. Mereka punya amanat, mereka punya tanggung jawab untuk menolong, untuk menyelamatkan yang mereka pimpin rakyatnya, tapi malah mereka mendolimi. Ini salah satu dari 6 golongan yang masuk neraka. Waddahakina bil kibir. Dahakin ini kepala desa, pemimpin kampung, RT, RW. Jadi dulu dikenal dengan ru'asaul qaryah, pemimpin desa. Ya anggaplah kepala desa sekarang. Cuman yang dimaksud bukan predikat kepala desanya. Kalau dulu itu kan tokoh masyarakat yang dituakan jadi pemimpin. Ini mereka masuk neraka bil kibir, dengan sombong. Ya seorang kalau ditokohkan, dituakan, sudah sombong, baru jadi RT sombong, gimana jadi RW, gimana jadi lurah. Padahal Pak RT kita kesian loh, sebetulnya bukannya pangkat tinggi, benar-benar jadi pelayan masyarakat. Ada yang sakit lapor ke RT, padahal dokter ada. Mereka itu tugasnya melayani. Nah kalau ada orang nggak sadar diri malah sombong, habis. Ini yang
Jadi maksud bukan hanya RT yang sombong, bukan hanya RW atau pemimpin desa yang sombong, semua. Cuman kebanyakan. Biasa tuh orang sombong kalau dikasih pangkat. Ada tingkatan sedikit aja langsung gembir, langsung sombong. Ini juga ahli atau calon-calon penduduk berat. Watujar bil khiyanah. Tujar, pedagang bil khiyanah, dengan khianat. Mereka masuk neraka sebab khianat. Sama ini juga, orang khianat, nggak amanat dalam jual beli, nggak amanat dalam memegang harta, biasanya ya pedagang. Paling sering ini di pedagang. Kalau orang jual nggak jualan, jarang mereka mengambil uang orang tanpa amanat. Wa ahlur rasati bil jahal. Kelima, ahlur rasati, orang-orang kampung, orang-orang pedalaman bil jahal, dengan kebodohan mereka. Ini juga sama, banyak masuk neraka karena kebodohan mereka. Memang begitu yang kita lihat sekarang. Kebanyakan orang-orang yang tinggalnya di pedalaman, kampung, yang jarang dijangkau sama ulama, nggak tahu hukum. Ulama jarang datang, mereka nggak mau keluar, nggak mau mencari. Padahal yang wajib itu orang dari kampung keluar cari ulama untuk mempelajari agama. Kalau nggak cari ulama, haram bagi mereka, dosa. Ini mereka nggak mau belajar, sampai bodoh nggak tahu hukum agama. Itulah yang menyebabkan mereka masuk neraka. Saya pernah masuk salah satu kampung pedalaman. Ini salah satu contohnya, bukan mau bahas orangnya ya. Ini contoh kurangnya ilmu. Jadi di kampung itu ada waktu ada tidak melihat jadwal seperti yang kita pakai. Subuh terbitnya fajar shodiq, zuhur tergelincirnya matahari dari timur menuju barat, asar panjangnya bayangan 2 kali lipat dari benda, maghrib tenggelamnya matahari. Di situ enggak. Pokoknya jam 5:30 ada maghrib, jam 7 ada isya, jam 5 ada subuh. Sedangkan kita praktek kan ganti terus jam, ya kan? Sampai kalau lihat jam kan praktek ganti terus. Nanti ada yang maghribnya cepat, ada yang maghribnya lambat. Jadi masuk waktu itu bukan karena jam. Di situ polos. Jadi saya ke sana, matahari belum tenggelam, adzan maghrib sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ini? Sudah adzan maghrib. Saya tanya, ini adzan apa ini? Maghrib soalnya nggak ada adzan pertama, adzan kedua. Kalau subuh kan ada adzan pertama buat qiyamul lail, ada adzan kedua buat tanda subuh. Ternyata dijelaskan begitu. Memang di sini susahnya begitu. Jamnya ini, adzannya ini mengikuti jam. Apa sebabnya? Kurang yang mau belajar. Memang ulama susah yang masuk. Ada ustadznya di situ susah hidupnya, otomatis kerja, nggak sempat ngajar. Mereka kerjanya kerja berat, cari ilmu lambat, akhirnya kurang ilmu agama. Bayangkan, kalau 10 tahun nggak sholat, di situ sholat, nggak sah semua sholatnya. 10 tahun sholat maghrib, misal 5 menit sebelum waktunya. Ada yang sholat subuh setengah jam sebelum waktunya. Ini bahaya. Memang begitu. Ahlul rasatik berjalan. Orang-orang pedalaman dengan kebodohan itu banyak menyebabkan mereka masuk neraka. Nah, itu kayak tadi caranya saya ngomong, pilihkan aja ini yang otomatis, yang berubah sendiri, yang nggak usah di setel. Jadi mereka cukup melihat jam dan zuhur keluar tulisan, baru bisa adzan benar. Nah, kalau pakai jam biasa mereka pakainya jam soalnya. Dikasih tahu waktu matahari tenggelam bakal lupa. Sekarang paham bisa lupa. Jadi caranya dikasih panduan. Ini ahlul rasadik itu sebetulnya kebanyakannya. Kalau sekarang jangankan orang kampung yang nggak ada ulama, di tengah kota yang ada ulama, rumahnya samping masjid, masjidnya pengajian tiap hari. Kadang-kadang nggak bisa wudhu. Ada orang rumahnya samping musola, samping masjid, nggak bisa wudhu di tengah kota. Kadang-kadang tetanggaan sama ustaz sama tuan guru.
masih nggak bisa hukum agama, nggak tahu zakat, nggak tahu akad yang benar, kadang-kadang riba nggak tahu. Orang-orang tuh sekarang banyak mengira riba itu cuma pinjam uang 1 juta, kembalikannya 1,5 juta, itu aja. Dia kira itu ngerenteng sama orang baru riba. Kalau pinjam ke lembaga tertentu seperti bank yang ada bunga bukan riba. Banyak yang nggak paham. Jadi dia paham riba itu cuma rentenir, kalau bunga bukan, kalau denda bukan. Dan ini banyak di kota. Di kota saja banyak yang kanan kiri ulama. Kadang-kadang ulamanya juga lupa. Apalagi orang yang nggak belajar. Wal ulama bil hasan, yang keenam dari 6 orang yang masuk neraka dengan 6 hal adalah ulama bil hasan, dengan hasud. Ulama dengan hasud banyak masuk neraka. Dulu kita mondok, saya masih mondok, masih kecil, masih 11-12 tahun, belajar dengan Ustaz, masih membahas kitab Al-Bahad dan masalah dan suku. Ada Ustaz membahas tentang hasud. Kita ini santri melihat Ustaz, melihat guru kita udah kayak malaikat aja mereka. Ya sudah melihat Ustaz, tamunya Ustaz, teman-temannya Ustaz, pokoknya semua yang seperti mereka itu kelihatannya sudah malaikat suci. Pas Ustaz jelaskan ulama hasud nggak masuk akal. Masa ada orang yang kayak Ustaz saya yang pakainya pakaian putih bersih, ya, pakai rida, pakai imamah, masa ada tuan guru, ada ulama bisa hasud? Nggak masuk akal di pikiran kita. Nggak terpikirkan, nggak terbayangkan. Orang kayak gitu bisa hasud, nggak kebayang. Tapi ternyata di luar itu ada, ya walaupun jarang ya, jangan kelihatan, nggak sebanyak orang awam, tapi banyak hitungannya. Saya kemarin nengokin salah satu kawan saya, ada seorang ustadz guru, masya Allah, alim, dikenal. Dia cerita ada beberapa orang yang hasud sama dia sampai berusaha nyakiti dia. Kadang-kadang kalau kita hidup di rumah sendiri, kita kumpul dengan orang, tenang aja. Tapi sekali kumpul dengan orang kayak gitu, langsung gak tenang. Dia cerita ada yang hasud ke pikiran, ya Allah, gak enak ya kita kumpul sama manusia. Bagus di rumah aja sendiri. Dan memang benar, ketika ulama pikirannya sudah dikuasai sedikit oleh setan, dakwanya sudah dengan hawa nafsu, masuklah hasud. Jadi ulama yang dimaksud bukan ulama sungguhan ini, ulama yang tujuannya bukan menyelamatkan manusia dari neraka biar masuk surga, bukan. Tapi ulama yang tujuannya menarik manusia biar jadi muridnya dia, biar jadi pengikutnya dia, biar memuja dirinya. Ini tanda-tanda pasti hasud. Ketika seseorang menarik orang lain jadi murid saya, jadi pengikut saya, puja saya, kemudian ada satu yang berpaling, belajar ikut pengajian di tempat lain, tanya, kemana pian mau nggak hadir? Maaf guru, ulun hadir di sini. Kenapa pian hadir di situ? Kan di sini udah rutin dari dulu. Timbullah hasudnya, kesempatan dari setan. Justru ketika seseorang ingin menyelamatkan orang dari api neraka, ada teman yang ngebantu, alhamdulillah. Kayak di majelis gini, kan banyak orang yang datang. Ya ini lumayan sampai belakang-belakang. Kalau cuma satu soft aja di depan, satu baris ini, sebetulnya lebih enak, lebih sedikit, sampai yang lebih gampang pahamnya. Misal, kalau di belakang jauhan mungkin nggak ada kelihatan, omongannya kadang-kadang nggak sampai. Misal dibagi 10 orang, sebetulnya Ustadz bisa lebih melihat aslinya begitu. Cuman sekarang kalau dibagi 10 orang, habis ulamanya kada cukup. Ini contoh, ketika ada seseorang yang pengen menyelamatkan orang dari api neraka, terus ada sebelah urut,
ada lagi yang mau membantu. Artinya kan ulama juga, dakwah juga, malah alhamdulillah ngangkat beban ini berat. Ketika berdakwah ini berat, jangan dikira gampang. Ngomong itu gak cuma pakai mulut. Kalau cuma ngomong pakai mulut semua orang bisa. Gak perlu mondok, gak perlu belajar. Cukup beli kitab terjemahan, dibaca. Sampai gak perlu bisa bahasa Arab, asal bisa pandai bicara, sudah bisa ngajar di sini. Nanti jadi pengisi rutin di Masjid Agung. Cukup baca beli terjemahan, asal bisa ngomong, semua bisa. Tapi kalau menyampaikan ilmu agama ini gak gampang, berat. Ada tanggung jawabnya, ada pikirannya, ada doanya. Lihat yang hadir sambil doakan. Ketika ngomong hasud, bukan cuma ngomong di mulut, sambil mikir keadaan saya ini juga bagaimana perlu saya perbaiki. Terus punya harapan, mudah-mudahan yang dengar nasihat ini, walaupun dengarnya dari mulut kotor saya yang masih hasud, mudah-mudahan yang hadir dikasih kebersihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari hasud. Jadi nggak sembarang ngomong tapi sambil berpikir, hati bergerak. Nah ini berat hadirin sekalian. Kalau ada orang seperti ini, kan capek. Kemudian ada satu lagi bantu. Ada satu lagi bantu. Alhamdulillah. Beban terkurangi. Pahala tetap jalan. Itu kalau ulama akhirat. Kalau ulama dunia, siapa itu? Dari mana? Hanya aja pun dari pondokan udah dakwah. Belum waktunya lagi masih. Ini anak muda ikut-ikutan kayaknya ulama, ikut-ikutan pakai imamah. Ini tanda hasud. Itu sebenarnya. Nanti kita akan lihat di depan, nampak dan terlihat. Makanya Imam Ghazali mengatakan ini bahaya sekali ya. Ulama saja kena ini, apalagi orang awam. Wa inna baliyatan balagha syu'umuha, dan sesungguhnya ini maksudnya jelaskan bahayanya hasudnya, alangkah besarnya ini balak, yaitu hasud. Balagha syu'umuha, penyakitnya ini tadi, keburukannya tadi, an auradatil ulama, bisa-bisa sampai menyebabkan ulama masuk neraka. Jadi balak bisa menyebabkan ulama masuk neraka. Inilah hadis, sungguh benar pantas an yuhdara minha, untuk kita hati-hati dari penyakit tersebut. Ini ada balak. Ulama saja yang hebat, yang punya ilmu, masuk neraka dengan balak tadi. Apalagi kita yang awam. Berarti kita harus lebih hati-hati. Ini kita sama virus corona hati-hati kan. Padahal corona itu kisahnya sama dokter-dokter dibilang, kalau imun tubuh kuat tahan. Kan dulu begitu. Dijelaskan yang bisa kena sakit yang tua-tua, yang punya penyakit bawaan. Kalau pian sehat, nggak ada gejalanya. Itu aja kita takut. Dan kebanyakan orang sehat semua. Itu kita takut, hati-hati. Bayangkan kalau ada penyakit, terus diumumkan sama dokter, ini penyakit, orang sehat kena langsung mati di tempat. Kira-kira bagaimana dia? Orang sehat, imun tubuh bagus, kalau kena penyakit ini 15 menit mati. Kira-kira kayak apa coba? Masjid bukan kosong lagi. Imamnya nggak mau ke masjid, di rumah ya sudah. Cuman ini ada, itu cuma penyakit dohir, itu kita sudah takut. Bayangkan ini ya, ada berada ulama yang kena. Padahal ibarat kata ini mereka kalau di di ilmu kesehatan ini orang-orang yang sehat, binaraga misalkan, yang badannya bagus, olahragawan, atlet, kan biasanya sehat-sehat, itu kena langsung sakit, kena hasud masuk neraka. Apalagi orang awam. Ini 6 hal ini perlu diperhatikan. Yang pertama, jadi ada 6 golongan masuk neraka dengan 6 hal. Pertama, orang Arab dengan asabiyah. Yang kedua, pemimpin dengan kezaliman masuk neraka. Yang ketiga, dahakin bil kibir, kepala pemimpin desa dengan sombong. Yang keempat, tujar, pedagang dengan khianat. Yang
kelima, ahlul rosati, orang kampung, orang pedalaman, masuk neraka dengan kebodohan karena nggak mau belajar. Dan yang terakhir yang paling besar, ulama, mereka masuk neraka bil jahal dan bil hasad, dengan hasad. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang sangat berbahaya yang bahkan bisa menjerumuskan ulamanya Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nanti minggu depan kita akan bahas selanjutnya bagaimana hasud ini menggerakkan 5 hal. Bagaimana hasud ini merusak kebaikan, menggerakkan 5 hal buruk pada diri kita. Mudah-mudahan dipanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan sehat wal afiyah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'a ahli al-qudri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum bima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuq kulla halalan daima wa ahil atqiyauna ma nahda bil khairi wa nudfa kulla shar. Allahumma aslih lana kulla shu'un wa qir bil ridha minka al-uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir wastur anta akram man satar wa salatullahi tawsal mustafa min al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa ala alihi kiram sharafa wa ala sahbihi المصابيح الغرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا لمن يسارع في رضاك ولا تهدنا وليا سواك ولا تجعلنا لمن خالف امرك وعصاك واحسن ظنك الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. هذا